Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Zainal Fadilah Pratama, saya seorang sarjana komputer internasional program, jadi gelarnya Bachelor of Informatics. Nah, saya sebenarnya bukan orang yang ahli saham atau ahli tentang investasi, tidak. Saya sejatinya adalah seorang pengusaha, saya seorang wirausaha, di mana saya udah mulai jualan, mulai dagang itu dari saat kuliah. Karena pada saat kuliah saya harus membiayai kuliah saya sendiri karena orang tua saya sedang mengalami kondisi finansial yang kurang baik. Nah, disitulah saya belajar tentang pentingnya keuangan. Makanya saya nyari uang tuh susah-susahnya pas saya kuliah dulu umur 18 tahun. Nah, pada saat saya umur 18 tahun, saya membuat bisnis, yaitu bisnis online saya. Saya punya dua bisnis. Yang pertama saya jual produk kesehatan, herbal. Yang kedua saya punya jasa pemasaran produk atau digital marketing. Nah, jadi saya tugasnya itu ya jualan produk. Saya kebetulan punya tim penjualan online udah lebih dari 100 orang ya, mungkin udah masuk di angka ribuan sekarang. Dan juga sudah bantu orang-orang lain yang juga usaha secara online, apalagi kemarin pas pandemi itu udah 100 UMKM lebih untuk go digital gitu ya, buka bisnisnya secara online, bikin website, terus juga bikin sosial media, TikTok segala macam. Nah, itu kerjaan saya setiap hari. Nah, di luar itu saya kan dapat penghasilan tuh. Saya belajar dari pengalaman saya dulu. Saya dulu tuh sudah mulai investasi tapi tidak langsung investasi ke investasi saham. Ya, saya dari 2015 sudah mulai investasi karena dari 2013 ke 2015 saya udah punya pemasukan yang cukup besar lewat usaha saya. Nah, saya itu investasikan, tapi dulu investasi jadul gitu ya. Investasinya tuh ke emas, beli emas batangan, ke Semar. Kalau di Jawa Tengah itu kan banyak Semar tuh. Semar itu toko emas gitu. Saya beli ke Semar gitu kan. Nanti kalau misalkan lagi butuh duit saya cairkan gitu. Dari emas gitu saya main juga di perak. Peraknya dari perak perhiasan sampai perak ini apa namanya batangan yang gede itu silver bar juga saya simpen dari 2015, kemarin 2020 pas pandemi saya jual buat ya mohon maaf ya pandemi juga gitu kan kita terdampak semua akhirnya saya jual 2020 itu mempunyai kenaikan 300% gitu. Jadi sekitar 7 tahun naiknya 300%. Gue saya udah bangga tuh gila 300% 7 tahun ya kan ternyata ada yang lebih gila yaitu di properti investasi properti tahun 2013 itu tanah di Yogyakarta waktu itu harganya masih murah-murah ya masih 50 juta 70 juta. Nah, kemarin 2022 ini terbaru setelah pandemi karena sebelum pandemi itu harga naik banget. Setelah pandemi harga balik lagi ke normal gitu. Jadi pas sebelum pandemi itu harganya bisa sampai yang dulunya 50 juta, 70 juta, 100 juta tanah kapling itu bisa sampai 400, 500 bahkan sampai miliaran gitu. Jadi kenaikan properti itu tinggi banget gitu. Saya mikirnya bisa 5 kali lipat. Gila, cepet kaya nih kalau punya properti. Nah, waktu itu saya masuk ke properti pada saat pandemi gitu juga. 2020 saya beli properti tanah kapling itu. Cuman di situ saya mengalami yang namanya yaitu ternyata tanah itu tidak dapat dilikuidasi dengan cepat atau tidak bisa dicairkan dengan cepat. Nah, makanya di sini saya mau bahas tentang manajemen keuangan. Saya cerita itu tadi pengalaman saya, latar belakang saya biar nyambung gitu. Nah, makanya apalagi di sini banyak yang baru-baru belajar ya, masih banyak yang newbie. Kalau yang sudah pengalamannya banyak, sudah punya aset banyak, saya yakin ya ini buat ilmu tambahan atau pengingat lagi karena saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, saya bermaksud untuk berbagi. Tapi buat yang merasa ini belajar gitu ya kita sama-sama belajar ya. Nah, makanya di sini saya selalu bilang di sini kita sama-sama belajar. Saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari. Ya kalau misalkan menggurui ya saya jadi dosen gitu kan. Oke, lanjut kita bahas tentang materi pertama. Nah, ini adalah part satu dari money management. Cek cek, boleh minta tolong. Ini tadi terputusnya sampai di mana? Biar saya bisa lanjutkan di chat aja ya. Kalau nggak salah sampai sini tadi saya ngomong. Bisa minta tolong di chat. Oke, siap. Tadi maaf potong keputus-putus sinyalnya ya. Jadi kita bahas tentang money management ya. Balik di money management part satu. Kemarin sebenarnya kita sudah sempat ulas, cuman kita ulas kembali karena banyak teman-teman di sini yang masih baru dan saya akan bahas sampai yang kemarin di apa
apa namanya ya properti ya. Contoh kemarin saya bahas tentang properti, kenapa saya masuk ke saham, karena saham itu ternyata lebih liquid ya, apalagi kondisi lagi tidak menentu gini ternyata, itulah kita bahas makanya ya. Jadi manajemen, nah nanti kita akan fokus ke pelajaran utamanya dulu ya, manajemen juga. Ini versi saya dari pengalaman saya pribadi ya, jadi ya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, manajemen keuangan itu kuncinya adalah cash flow. Nah, karena kita juga sangat perlu belajar tentang cash flow untuk apalagi di investasi seperti saham, ini kita harus penting sekali memahami namanya cash flow. Nah, cash flow itu artinya adalah arus kas. Jadi, bagaimana pola uang masuk dan keluar. Apakah dia angkanya positif atau angkanya dia negatif atau angkanya dia tuh apa bahasa Jawanya tuh bakbok ya kalau bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesianya tuh setimpal gitu ya, sepadan, balance gitu ya. Makanya ada namanya balance sheet. Arus apa aset liabilitas itu ya, untuk laporan keuangan juga kita perlu bahas, kita perlu pelajari. Nah, intinya kita biar bisa paham namanya cash flow, tujuan utamanya itu. Jadi penting sekali. Kalau teman-teman mungkin ada yang bilang, "Alah, ngapain belajar-belajar manajemen keuangan?" Selamat. Anda akan diinjak-injak oleh nanti ya untuk bunga, utang, terus juga liabilitas dan lain sebagainya ya. Kita akan bahas secara singkat, simpel aja. Intinya, manajemen keuangan itu menurut saya pribadi itu adalah mencatat, menghitung, dan mengatur. Nah, yang dicatat apa? Yang dicatat itu adalah pemasukan, pengeluaran, perputaran keuangan, gitu kan. Kemudian dihitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung itu rasio atau mungkin dia itu titik beratnya di mana, atau kalau penghasilan lebih besar daripada pengeluaran kan bagus. Nah, tapi kenyataannya banyak yang penghasilannya kecil, pengeluarannya besar. Nah, itu namanya rasio pemasukan pengeluaran apa lebih besar pasak daripada tiang. Wah, itu nanti minus tuh. Biasanya begitu. Nah, kita hitung jangan sampai minus. Nah, intinya itu. Dan yang terakhir kita atur nih, kalau misalkan minus gimana, kalau kita plus gimana, harus diatur. Karena kita semua punya tujuan finansial atau goals gitu. Nah, di mana tujuan finansialnya ya beda-beda, saya nggak bisa samakan setiap orang, makanya masing-masing mengatur perencanaan keuangannya masing-masing ya. Belum lagi kalau eh, kita itu nanti mungkin sudah apa namanya pajak ya, ngomongin tentang pajak, waduh, kalau sudah ngomongin tentang pajak ini agak sulit sih, karena kalau udah pajak-pajakan, itu juga harus diatur juga berapa persen yang kita harus olah. Wah, kalau enggak Anda bisa kena pajak yang tinggi gitu. Kita gimana caranya buat mengelola, mengatur biar nggak kena pajak tinggi. Intinya ini, penting banget merencanakan keuangan itu. Jadi kalau kita mau hidup di masa depan, kita harus rencanakan dari sekarang. Kalau kita semua ngerasa hidup kita penting, berarti kita harus benar-benar mengatur keuangan. Oke, selanjutnya, nah, ini adalah pola cash flow atau pola keuangan dari beberapa kategori apa namanya menurut bukunya Robert Kiyosaki yang saya baca ya, nanti saya jelaskan. Itu ada 3 kategori ya. Yang pertama kategori miskin, yang kedua kategori menengah, yang ketiga kategori kaya. Nah, di sini saya nggak pernah bilang orang maksudnya ya, kamu miskin, kamu kaya, kamu menengah gitu. Ya kita sadar diri aja. Karena tidak setiap orang itu sadar kalau dia itu sebenarnya miskin. Dia juga nggak sepenuhnya sadar kalau dia itu kaya gitu. Gimana caranya biar kita sadar? Kita harus bikin namanya laporan keuangan pribadi. Nah, ini saya selalu edukasi ini ke tim-tim saya juga, yang pengusaha juga beberapa yang kemarin sempat ketemu, terus gimana caranya mengatur keuangan gitu. Teman-teman yang masih baru, UMKM itu banyak yang saya jelaskan yang namanya 3 hal ini. Jadi yang pertama yang paling penting kita harus tahu yang namanya pemasukan gitu. Itu pemasukan earning ya, kalau di saham itu earning, kalau di kehidupan kita juga sama, pemasukan earning. Itu biasanya didapatkan dari pekerjaan ya, bisa didapatkan juga dari mungkin klien kita apa namanya menghandle klien. Buat yang pengusaha mungkin ada omset gitu. Nah, itu nanti uangnya itu, gajinya itu masuk ke pemasukan. Nah, kalau pengeluaran itu kebalikannya pemasukan. Ya biasanya buat sewa rumah, kos-kosan gitu kan, kontrakan, atau mungkin buat biaya-biaya, buat transportasi gitu dan lain-lain gitu. Itu kalau misalkan orang yang miskin, biasanya gajinya dipakai pas habis bulan langsung habis gitu. Jadi ya kalau bahasanya assalamualaikum waalaikumsalam lah, baru masuk udah keluar udah langsung habis buat bayar ini bayar itu gitu. Jadi ya tidak bisa ditabung, makanya dia nggak punya aset, dia juga nggak punya liabilitas di balance sheetnya, di apa namanya rapor keuangannya tuh dia nggak ada harta juga nggak ada utang. Nah, ini orang miskin biasanya begitu. Nah, yang kedua ini adalah orang menengah. Nah, orang menengah itu mereka
juga kerja, mereka juga punya gaji, mereka punya pemasukan dari entah usaha, kerjaan, atau mungkin bisnis gitu kan, dia dapat pemasukan itu. Nah, cuman biasanya kalau orang-orang menengah, dia udah mulai ngerti nih yang namanya apa namanya cicilan atau kredit gitu. Dia udah mulai ajukan kredit ke bank untuk misalkan KPR gitu. Dia udah mulai kredit untuk mobil, KKB gitu ya. Dia juga udah mulai konsumtivitasnya itu dia pakai namanya cicilan kartu kredit gitu untuk biaya-biaya semuanya dia cicil. Jadi pemasukannya itu bukan untuk langsung bayar full, jadi dicicil 6 kali. Jadi dia punya liabilitas atau beban utang yang harus dia bayar setiap bulan atau bahasanya kita yaitu jatuh tempo gitu ya. Jadi setiap bulan, setiap tanggal ini sekian itu ada jatuh tempo. Ya, itu. Nah, jadi orang menengah rata-rata begini. Dia itu apa namanya? Kebanyakan bebannya, kebanyakan jatuh temponya, kebanyakan orang-orang di kelas ini tuh orang-orang yang punya utang. Punya rumah sih tapi juga punya utang. Ya, punya mobil sih tapi juga punya utang. Ya, hidupnya baik-baik saja tapi karena utang. Kalau utangnya nggak bisa bayar macet, nah selesai sudah. Dia akan paling terinjak-injak, terutama di pandemi ini yang paling terinjak ini middle class atau orang menengah. Semoga ini bukan Anda semua ya. Ya Anda saya sarankan yang ketiga ini yaitu yang kaya raya. Nah, bedanya apa? Orang kaya sama orang miskin atau orang menengah. Orang kaya itu bukan dapat penghasilan dari pekerjaan. Orang kaya itu bukan makannya itu bukan dari kerjanya dia, bukan dari bisnisnya dia, usahanya dia bukan, tapi dari investasinya dia. Gitu dia punya pemasukan dari sewa kos-kosan, dia punya pemasukan dari dividen, ya kan, setiap tahun itu atau setiap tanggal berapa di setiap bulan apa dia punya tuh dividen gitu kan. Kemudian dia juga mungkin ngasih kredit ke orang, malah dia dapat bunga atau dia punya apa namanya apa namanya royalti gitu ya. Mungkin dia punya hak atas kekayaan intelektual yang setiap bulan dibayar, setiap tahun dibayar dan lain sebagainya. Intinya begitu ya. Dia juga punya jelas, dia punya cicilan juga gitu ya. Dia mempunyai cicilan, tapi sudah jelas cicilannya tuh jauh lebih kecil daripada asetnya. Jadi asetnya tuh jauh lebih banyak. Dia punya aset yang lebih banyak daripada liabilitas atau bebannya seperti itu ya. Jadi ini orang yang kaya. Orang kaya itu sebenarnya bukan orang yang punya duit ratusan miliar enggak, tapi orang yang bisa hidup bukan dari pekerjaan, tapi dari asetnya. Dia bisa hidup dari saham, dari dividen, dia bisa dari apa namanya surat utang obligasi, dia bisa dari intellectual property, dia bisa jadi apa namanya orang yang mendapatkan uang bukan dari pekerjaan tapi dari asetnya. Nah, ini kita tujuannya ke situ nih arahnya ya. Semoga kita bisa jadi orang kaya semua. Amin ya. Chat di chat tuh amin amin kita kaya semua gitu kan, karena tujuannya pasti itu. Nah, jadi fokusnya kita bukan bukan apa-apa ya, kita fokusnya cuma satu, kita besarin yang namanya aset, udah titik selesai. Nah, jadi tujuan kita berinvestasi tentu saja investasi itu bukan buat cari duit cepet terus cepet kaya, bukan. Kalau teman-teman mau cari duit cepet atau kaya ya mungkin bisa lebih tepatnya ya dagang usaha ya, itu yang halal yang legal ya. Yang haram tuh begal bisa terus ngepet ya kan dan kawan-kawan. Cuman kita bahas di sini yang legal dan halal gitu kan. Ya sudah pasti usaha, dagang, kerja, kerja keras itu buat cari duit di situ. Nanti kalau duitnya sudah lebih, ada kelebihan baru diinvestasikan. Gitu. Jadi ya ini makanya baca bukunya Robert Kiyosaki tuh judulnya Rich Dad Poor Dad, The Cash Flow Quadrant. Di situ dibahas kayak gitu. Jadi investasi itu bukan buat cepet kaya bukan, tapi untuk pasti kaya. Nah, salah satunya yang kita bahas dari situ adalah dari aset saham yang nanti kita bakal bahas. Jadi 5 poinnya tadi ya kita harus punya cash flow yang besar, lebih besar daripada liabilitas atau pengeluaran gitu ya. Biar apa? Ya kita biar bisa bertahan hidup secara keuangan. Terus fokusnya ke aset ya, bukan ke cicilan, liabilitas, utang bukan, tapi fokusnya ke aset, perbanyak terus aset sehingga kita bisa hidup tanpa harus kita kerja lagi. Asetnya udah memberikan kita tuh pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran kita. Disiplin bayar untuk diri kita sendiri dulu. Misalkan kita punya penghasilan 10 juta, ya dipakai 5 juta. Ya 5 jutanya itu langsung diinvestasikan di tempat-tempat yang kita tahu. Kita langsung catat, kita hitung, kita atur gitu. Jadi kalau sudah terbiasa seperti ini, saya yakin kita bisa punya aset banyak dan kita bisa kaya raya semua ya. Ya, amin ya yang chat di kolom komen. Oke. Selanjutnya, oke, saya sebentar untuk masuk ke sesi 2 ya. Saya mereview sesi 1 kemarin sambil saya promosi ya grup yang sudah saya buat berdasarkan ajakan juga dari teman-teman baik di grup Stockbit ataupun di chat pribadi lingkungan saya sekitar. Ya, jadi
Karena banyaknya permintaan untuk belajar saham dari nol gitu kan, karena di YouTube tuh juga banyak banget, "Ini ada nggak grup untuk newbie saham?" dan segala macam. Ya makanya saya buat gitu, terutama buat yang kemarin masuk di Goto itu banyak banget tuh. Dari Goto itu saya dapat 600 chat kalau nggak salah, itu dari Goto. Nah, cuman memang tidak semuanya itu newbie, yang newbie itu 150-an orang gitu ya, jadi banyak banget ternyata yang newbie. Nah, jadi 150 orang ini kita akan belajar sama-sama itu melalui grup WA namanya Newbie Saham. Ini gratis untuk masuk ke grup WhatsApp ini. Nah, cuman untuk kedepannya untuk kita komunikasi di Zoom itu nanti kita harus membayar ya. Tapi seikhlasnya ya, saya nggak patok harus bayar berapa. Kayak Zoom ini terakhir kali nih, Zoom ini gratis. Setelah ini Zoomnya berbayar. Ya, ini buat preview aja, buat jualan aja gitu ya, jujur-jujuran aja, buat highlight aja. Nanti kedepannya kita bakal punya pertemuan Zoom rutin setiap seminggu sekali atau 2 kali nanti kita bahas. Nah, dan kita di sini sekali lagi bukan bahas secara teknikal kayak wah ini nanti bakal naik atau turun, ini kalau harga segini enggak. Kita mainnya benar-benar fundamental. Jadi kita punya profil investasi masing-masing berbeda. Kita akan sampaikan juga sesuai dengan profil investasi masing-masing. Jadi kita tidak ada memaksa kamu harus ikut ini harus ikut enggak karena beda-beda. Intinya kalau di grup newbie saham ini kita belajar dari nol, dari awal gitu. Jadi kita ulang-ulang ilmunya sampai mahir. Jadi repetition makes perfect gitu. Kita ngulang-ulang sampai mahir. Nanti kalau udah mahir setidaknya udah bisa baca laporan keuangan untuk di saham, udah bisa stock pick gitu ya, milih emiten, udah bisa namanya atur keuangan juga, yang mana harus berapa persen buat dimasukin buat saham dan lain-lain. Dia juga udah punya keuangan yang mantep gitu kan. Dan juga kita cari role-role model gitu ya. Akan ada role model banyak tuh kayak Warren Buffett, itu nanti di newbie saham tuh. Nanti Peter Lynch, itu nanti di newbie saham. Nanti terakhir itu ada namanya uh, diskusi. Nah, diskusi itu nanti adanya di grup value investing. Karena orang ini udah tahu dasar-dasar dari saham sampai setidaknya dia bisa profit itu ya minimal pernah profit lah. Kalau belum pernah profit, saya sarankan jangan masuk di grup value investing karena Anda bakal stres di sana. Di sana isinya orang-orang yang udah wah gila, ada yang beggar 100-200% dan lain-lain. Makanya itu beda kelas gitu. Yang buat baru-baru di newbie saham, buat yang udah ahli itu nanti di value investing. Sudah jelas di sana itu udah ngerti. Kita di sana udah ngerti semuanya. Kita tinggal cari saham-saham value setiap harinya gimana, kita analisis bersama lewat grup WA itu gratis. Nah, tapi kalau lewat Zoom kayak gini kan panjang ceritanya nih. Saya juga harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, slide presentasi yang saya buat bener-bener saya rencanakan gitu kan. Makanya saya juga buka Zoom gini kan bayar sebenarnya nih. Bisa buat 100 orang ini kan bayar ya. Bayarnya lumayan juga sebulan gitu. Jadi saya minta keringanan buat bantu-bantu gitu ya. Patungan buat bayar-bayar apa namanya Zoom-nya gitu. Buat bayar saya juga sebagai trainer untuk membagikan ini. Jadi kita sering nanti stock picking ya. Kita akan sering stock picking kalau di value investing karena tinggal itu aja kerjaan kita nyari analisa. Nah, nanti pakai caranya salah satunya adalah kalau value investing di Indonesia itu yang terkenal itu ada namanya Bapak Lokeng Hong gitu ya. Beliau value investor yang sangat sukses. Kita nyontek gimana dia cara nyari sahamnya, analisisnya gimana. Ya habis itu dia cara belinya itu di kapan. Nanti dia harus ditunggu berapa lama, habis itu dia take profit kapan, habis itu ngapain setelah itu. Nah, jadi kita belajar-belajar cari role model, pakai role model yang udah ada. Nanti Warren Buffett juga gitu, ada yang main di growth stock gitu. Nanti HODL gitu. Jadi itu agak berat buat orang baru. Makanya kalau orang baru di newbie saham, kalau di value investing tuh buat orang-orang yang minimal dia udah pernah cuan ya. Cuannya bukan kebetulan, tapi dia cuan berkali-kali ya itu di value investing. Jadi nanti buat yang mau belajar ke sini bisa hubungin saya atau bisa chat di apa namanya WhatsApp. Nanti saya akan kasih informasinya, poster dan lain-lain. Nanti saya akan infokan. Dan ini boleh siapapun ikut, tidak ada batasan. Yang penting orangnya mau belajar kalau di newbie saham. Kalau di value investing ini minimal harus chat saya dulu karena saya filter orang-orang yang boleh masuk sini adalah orang-orang yang benar-benar sudah ngerti dan sudah paham biar tidak marah-marah kemarin kayak salah satu grup ini anggota grup itu wah ini kok di sini dewa-dewa semua ya saya keluar aja lah ada ini keluar semua ya kan yang nggak ngerti makanya saya bikin grup newbie saham buat yang baru-baru. Nah ini sekedar sedikit promosi nih buat teman-teman yang sudah nonton ini ya sampai detik ini ya dan kita akan rutin buat Zoom seperti ini silakan kalau mau ikut nanti bisa daftar nanti saya infokan itu. Tadi ingat ya bayarnya kita sebenarnya gratis cuman karena kita Zoom dan memakai waktu jadi kita
minta ya dukungan aja ya, seikhlasnya aja, berapapun kita terima, yang penting dibayar. Nanti saya akan infonya ya, kasih infonya. Dan itu bayarnya kalau mau ikut aja, kalau nggak mau ikut ya nggak usah bayar gitu. Karena nanti kalau sudah berbayar kita akan kirimkan slide presentasinya, kita akan kirimkan apa namanya ini video rekamannya, kita juga akan kasih akses lebih buat kita mungkin teleponan, japri, mungkin kalau ada konsultasi juga bisa. Tapi sekali lagi disclaimer, tidak ada maksud untuk menguntungkan salah satu pihak. Ya kita carinya win-win solution. Seperti itu. Ya, ini sedikit dari saya untuk di sesi 1 sampai di sini ya. Nah, di sini kita mau sebelum kita lanjut sesi 2, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar sama yang baru-baru terutama. Nah, baru-baru tentang yang namanya mungkin newbie ya. Newbie itu kan wah saya nggak ngerti nih harus ngapain di saham gitu kan. Nah, terus juga saya nggak tahu harus ngapain di awal gitu ya. Silakan ini nanti saya akan buka suara buat semuanya. Silakan nanti diperbolehkan untuk membuka suara ya. Nanti kalau yang mau cerita sedikit tentang apa yang sudah dipelajari dari grup Newbie Saham, boleh silakan sebelum kita lanjut ke sesi 2. Ya mungkin ada yang mau apa? Mungkin nanya dulu sebelum kita lanjut, atau mungkin eh, mau nanya-nanya sebelum lanjut ke sesi 2. Silakan, ada yang mau nanya-nanya dulu mungkin sebelum lanjut sesi 2 ya. Nah, sesi 2 ini agak berat nih. Ada stock pickingnya juga sedikit. Silakan. Ada yang mau nanya mungkin Izin sebelum. izin masuk boleh, Mas? Bagaimana bagaimana? Izin izin masuk dulu. Boleh, boleh. Ya. Oke, siap. Oke, ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut ke part 2 karena part 2 ini intinya sebenarnya. Kalau nggak Nah, ada kita langsung masuk ke. itu Oke, gimana Pak Hafid Hamzah? Bagaimana Pak? Halo? Ada yang mau nanya dulu mungkin? Nanti kita lanjut ke sesi 2. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi 2 ya. Karena yang kedua ini yang akan sedikit butuh praktek. Oke, kita lanjut aja ke sesi part 2 tentang keuangan, manajemen keuangan. Oke ya. Nah, jadi part 2 ini kita langsung bahas ke instrumen investasi. Nah, apa sih instrumen investasi? Instrumen investasi itu nggak cuma saham lah intinya. Jadi kita itu harus sesuaikan dengan profil kita masing-masing karena setiap orang tuh profilnya beda-beda. Ada yang dia itu main aman, ada yang berani sedikit resiko, ada yang berani resikonya besar. Nah, cuman kita di sini balik lagi. Kita nih kan butuh hidup ya untuk makan, mungkin untuk yang banyak pertanyaan, lah saya kalau saham uang habis gimana mas? Saya nggak bisa hidup dong gitu kan. Nah, jadi di sini kita bahas tentang yang namanya itu likuiditas salah satunya. Jadi untuk kepastian finansial kita butuh namanya likuiditas, di mana likuiditas itu adalah kecepatan dan kemudahan untuk menjual atau membeli sebuah aset. Nah, pada dasarnya itu sebenarnya tujuannya liquid itu mencairkan dari yang solid jadi yang liquid, atau dari yang paling keras sampai yang paling cair gitu. Itu namanya uang tunai yang paling cair. Nah, di sini saya juga kasih note gitu. Cash is the king and cash flow is the queen. Nah, tadi kita udah belajar cash flow. Cash flow itu kita mempelajari tentang bagaimana mencatat, mencatat, menghitung dan mengatur. Nah, itu cash flow itu kita udah harus tahu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita harus punya namanya cash. Karena kalau nggak punya cash gimana mau diinvestasikan gitu kan. Dan kalaupun terjadi apa-apa dengan investasi kita, kita bisa nggak secepat itu atau sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengcashkannya. Karena di saat pandemi kemarin itu udah banyak sekali yang pada gugur gitu ya. Nggak punya cash, akhirnya dia harus, wah
repot lah jual rumah, repot lah jual tanah gitu ya. Nah, makanya kasta tertinggi likuiditas itu namanya cash. Makanya cash ini sangat penting sebenarnya di dalam sebuah usaha, bisnis ataupun investasi. Nah, jadi uang di rekening atau uang tunai itu adalah kasta tertinggi likuiditas. Dia ready to use. Kalau misalkan di apa namanya masakan itu langsung bisa dimakan gitu. Nah, bahasanya sih ini sangat cocok untuk kita pegangan uang aman gitu loh. Bahasanya makanya sering ditanya, pakai uang dingin ya, pakai uang aman ya. Maksudnya apa ya ini? Kita harus punya uang aman atau yang kita bisa pegang atau cash on hand gitu yang kita bisa pakai untuk berinvestasi atau untuk kita hidup juga. Jadi ada terbagi berapa persen dan nanti juga ada goalsnya atau tujuannya masing-masing. Saya nggak bisa pastikan setiap orang sama gitu ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini saya bahas ada apa ya, bisa dibilang nih disesuaikan dengan konteks saham yang kita beli gitu kan, sorry. Nah, jadi kita sesuaikan dengan saham yang kita beli. Nah, jadi buat yang belum tahu, saham itu ya katanya orang kan ya bukan bukan sembarangan lah, harus benar-benar di apa ya, dikondisikan biar dia itu tidak mengganggu keuangan kita ya, tidak mengganggu keuangan kita. Maksudnya gimana? Ini contoh. Jadi kalau saya cerita saya ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang nggak cocok. Yang penting saya udah cerita saya pribadi. Nah, saya pribadi itu membagi dari tabungan, dana darurat, dan investasi. Ya, kita bahas dulu tentang tabungan. Nah, tabungan ini biasanya kalau saya sendiri, yaitu ya mungkin tidak semua orang sama ya. Ini kalau saya pribadi, saya itu punya emas tadi yang saya bilang. Kenapa? Karena emas itu cukup liquid lah, tapi ya tetap yang paling liquid uang tunai tadi. Nah, itu biasanya komoditas. Ini sebenarnya juga sama dengan saham-saham juga ya, dengan komoditas juga kan ada gitu yang cepat gitu di saat komoditasnya naik, ya kita cepat jualnya karena ada market yang siap beli barang kita. Secara fisik ya, kalau yang komoditasnya secara fisik bisa disimpan dan ditukar saat kapanpun. Likuiditas itu tinggi dengan nilai yang naik turun ya, fluktuatif. Tapi untuk mencairkannya waktunya singkat, nggak perlu nunggu 2 hari, 10 hari, seminggu, 10 tahun gitu, nggak perlu. Dia bisa langsung sekarang atau beberapa jam ke depan. Nah, ini cocok untuk yang namanya tabungan. Nah, kalau misalkan saham itu ya bisa nggak dijadikan tabungan? Saham kurang cocok dijadikan tabungan. Kenapa? Karena saham itu dia kalau mau dilikuidasi, pengalaman saya ya, silakan nanti dicoba, itu harus 2 hari kerja. Paling cepat. Itu 2 hari kerja. Kenapa? Yang pertama, ya ini kan kita deposit, masukin uang kan. Oke, cek. Sorry, keputus lagi. Sampai mana tadi saya lupa. Oke. Oke, semoga sudah nyambung lagi. Tolong chat ya. Sudah masuk lagi kan ya? Oke, saya lanjut. Jadi buat yang tabungan ini biasanya itu harus cepat ya. Kalau kita butuh-butuh duit itu bisa langsung keluar lah. Ya, ini paling cocok ya. Kalau saya pribadi tuh bisa uang cash atau komoditas. Ya, salah satu contohnya adalah emas fisik ya. Emas fisik itu bisa digadaikan cepat sekali atau mungkin bisa dijual langsung ada yang mau beli itu. Intinya itu. Oke, kita lanjut yang dari segi sisi yang selanjutnya gitu ya, tabungan. Nah, kalau tabungan ini saya tadi bilang kalau misalkan saya butuh duit pakai saham. Nah, saham itu butuh 2 hari setidaknya. Saya nggak tahu sudah pernah ngalamin atau belum, tapi kalau saya sendiri mau nyairin saham itu harus 2 hari. Jikalau di sahamnya itu sudah ada market yang mau beli gitu dan di harganya nggak turun. Ya kalau emas paling harganya tetap lah nggak naik nggak turun, tetap hedging soalnya dia sifatnya. Tapi kalau misalkan saham itu kalau boro-boro pas dia lagi turun kita mau jual kan cut loss namanya. Nah, makanya harus cari pilih saham yang stabil gitu. Biasanya ya saham-saham yang stabil yang liquid gitu. Nah, itu cocok untuk tabungan, tapi 2 hari lah kalau mau nyairin. Kalau mau yang cash atau yang cepet dicairin itu pakainya uang tunai sama si aset komoditas. Ya, di desa juga ada ya, contohnya beras,
ya kan. Terus apa lagi, ayam itu banyak langsung yang siap beli gitu. Ikan kalau di apa pertanian, tuh ada bibit segala macam itu banyak sebenarnya. Cuman saya yang gampang-gampang aja, yang orang awam pun bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan dari uang eh, sudah aman nih yang tabungan, baru kita siapkan yang dana darurat. Kalau saya begitu, jadi saya harus punya tabungan yang aman dulu buat setidaknya kehidupan satu hari. Nah, satu hari ini aman gitu. Kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari ke depan aman, ya sudah, lanjut. Nah, terus kalau misalkan yang saham ini sebenarnya dia lebih cocok untuk ke apa ya, investasi, dan untuk ke apa ya, kalau bahasanya orang tuh kayak seperti kalau pas lagi butuh bisa ditarik ya. Beda dengan tabungan. Kalau tabungan itu harus ada. Oke, keputus lagi. Sinyalnya agak kurang mendukung nih. Oke, jadi bingung mau ngomong apa. Tapi nggak apa-apa, saya lanjut lagi. eh Jadi kalau misalkan saham, ada beberapa saham tertentu yang memang bisa dipakai untuk ya tabungan. Itu biasanya saham-saham yang cepat dicairkan, tapi tidak semua saham. Nah, ini kita bahas saham yang memang saham ini pertama stabil, yang kedua frekuensinya tinggi, yang ketiga dia tuh perusahaan gede gitu. Susah banget untuk turun. Ya, dia cenderung akan naik. Nah, sama sifatnya seperti emas. Tapi bedanya kalau emas bisa langsung dicairkan dalam satu hari. Kalau yang saham ini minimal 2 hari kerja ya. Kalau misalkan mau nyairin pas lebaran kemarin nggak bisa. Tapi kalau emas itu bisa. Asalkan ada orang yang mau beli aja, ya aku punya emas, aku lagi butuh duit, bisa nggak tukar cash itu. Saya yakin ada yang mau. Saham tuh nggak bisa karena harus pakai order book ya. Ada yang mau beli atau nego gitu di pasar nego ya, kalau udah oke-oke baru bisa cair gitu. Masuk ke rekening dana nasabah RDN, habis itu baru bisa di withdraw selama 2 hari. Jadi nggak secepat itu saham. Ya makanya saham ini cocok buat dana darurat yang semisalnya 6 bulan ke depan terjadi apa-apa, kita bisa bertahan hidup dari situ sedikit 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 sedikit. Kayak Lokeng Hong ini ya, tabungannya dia bukan pakai uang tunai atau emas, dia pakainya MTN, medium term note. Tapi kalau yang sahamnya itu dia pakai buat dana darurat dan investasi. Semisal dia kenapa-kenapa tuh aman. Nah, ini role model juga gitu ya buat kita contoh. Jadi kalau misalkan reksadana juga, ya apa ya, deposito juga. Nah, ini kurang lebih sama-sama lah untuk dana darurat. Ya, cuman kalau mau saham dijadikan dana dana darurat, pilihlah saham-saham yang market cap-nya besar atau dia perusahaan-perusahaan besar, biasanya masuk di indeks LQ45. Kemudian frekuensinya tinggi, jadi jual belinya tuh setiap hari ada. Ya jangan kayak saham gocap gitu, nggak ada yang mau beli, yang nggak bakal bisa cair. Itu solid banget itu. Masuk pasar nego baru bisa dicairin gitu kan. Nah, terus stabil, maksudnya stabil, dia cenderung naik, tidak turun. Nah, kalau misalkan saham-saham itu kan ada yang naik turun. Nah, kita harus cari saham yang cenderung naik. Nah, gitu. Ini likuiditasnya tinggi, nilainya cukup stabil, cuman ya butuh beberapa hari, 2 hari paling cepat itu untuk dicairkan. Jadi kalau misalkan butuh dana darurat, nanti ditaruh. Nanti saya akan ceritakan saham apa aja yang saya beli sesuai dengan 3 prinsip ini ya. Ya apa, cash, tabungan. Cash itu uang pegangan, tabungan itu uang yang di ATM atau yang di tempat simpanan kita. Yang ketiga itu uang untuk dana darurat, nggak boleh dipakai kalau saat darurat. Yang keempat baru investasi. Nah, investasi ini juga nggak cuma saham, banyak kayak properti, ya kepemilikan fisik lahan, atau kita bisa sewakan bangunannya gitu ya. Nah, cuman ya kalau misalkan propertinya tidak laku, ya susah dilikuidasi atau bisanya paling diagungkan, tapi ya itu kita jadi punya utang. Nah, ada juga saham yang cocok seperti properti, dia juga likuiditasnya mungkin tidak bisa cepat atau bisa juga cepat, tapi nggak naik kan, harganya tetap. Kalau mau nunggu 5 tahun, 10 tahun baru harganya naik. Nah, itu cocok untuk investasi. Contoh-contoh sahamnya apa aja gitu ya. Contoh-contoh sahamnya itu seperti sahamnya Lokeng Hong ya, yang perjalanan selama ini saya baca analisisnya itu banyak lah. Silakan nanti cek videonya di YouTube, kata kuncinya tuh LKH Lokeng Hong ya, atau cari manajemen LKH, itu nanti dia akan ceritakan saham-saham apa aja
yang dia pakai pada saat krisis tuh dia ngapain, pada saat dia investasi tuh dia ngapain, kalau dia butuh makan itu dia ngapain. Jelas banget tuh, sama kayak dia punya 4 hal ini, ada cash on hand, ada uang pegangan, ada uang tabungan, ada dana darurat, dan ada investasi. Itu dicatat, dihitung dan diatur. Jadi itu bagus banget ya. Oke, selanjutnya yang investasi kita akan bahas, tapi bisa dibilang ini disclaimer ya. Saya nggak berani menjamin investasinya ini pasti langsung naik dan berhasil gitu. Tapi kemungkinan besar itu tinggi karena di sini kita pakai konsepnya Benjamin Graham. Kita cari yang margin of safety-nya tinggi atau MOS-nya tinggi. Nah, itu nanti bisa dibahas di value investing kalau sudah bisa baca laporan keuangan, sudah ngerti konsep-konsep investasi, profil risiko, dan lain sebagainya. Makanya ikutin terus Zoom-nya biar kita bisa tahu dari awal sampai akhir. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, di tanya jawabnya itu kita bisa belajar secara langsung di prakteknya di apa ya, di pasar saham gitu. Jadi nggak perlu apa namanya, takut gitu. Kita menggunakan yang virtual dulu buat yang masih baru. Nah, tapi nanti yang udah lama-lama ya langsung aja kita lihat kita bisa nggak eh, sabar nunggu sahamnya itu naik. Karena buat investasi ya, kalau mau cari duit cepet ya sekali lagi tadi, dagang, usaha, kerja. Ya kalau mau ya misalkan punya tabungan, dana darurat, investasi, nah ini kita bisa bahas nih menggunakan konsep ini. Ya ini contoh ya. Ini apa nih slide-nya? Oke. Nah, ini terakhir, sebentar. Oke, ini terakhir, ini yang bisa bilang orang itu apa ya, legacy, peninggalan gitu ya. Peninggalan itu maksudnya sebuah aset yang memang dia nggak bisa dijual karena ya itu tadi, kebalikannya liquid, berarti dia solid. Nah, dia sangat solid sehingga susah untuk dijual. Nah, contohnya kayak seni, koleksi, dan bisnis yang memang company yang sudah terstruktur jalan yang bisa dijual. Itu tuh cukup mahal ya biayanya untuk proses menjualnya, karena biasa ikut pameran atau mungkin harus punya skill yang tinggi untuk kita bisa dapatkan penjualan dari barang-barang mewah ini. Ya contoh, ya kita kasih contoh 3 aja lah. Ya contoh kayak lukisan Mona Lisa ini salah satu lukisan paling mahal di dunia. Itu harganya 475 juta dolar. Padahal pas membuatnya ya modalnya nggak segitu. Mungkin modalnya cuma beberapa dolar aja. Tapi pas dijual karena karyanya orang hebat ini bisa sampai 475 juta dolar. Ini belum ada yang bisa ngalahin keuntungan-keuntungan dari sini nih ya. Itu gainnya itu paling tinggi, tapi memang susah, nggak liquid, dan tidak semua orang bisa ya. Kemudian ada mobil mewah ya, mobil mewah juga modal juga gitu kan. Beli mobil mewah Ferrari misalkan di harga berapa zaman dulu, terus semakin ke sini karena semakin langka harganya semakin mahal, tapi yang beli juga sedikit karena yang tahu itu sedikit, jadi harus punya ilmunya. Nah, sama ada namanya bisnis yang sudah berjalan, contoh kayak Instagram itu pemiliknya bukan Mark Zuckerberg ya awalnya, bukan Facebook, dia itu dibeli oleh salah satu pendiri Instagram. Nah, pendiri Instagram ini dia menerima uang tuh jutaan dolar, padahal miliaran dolar, sorry mungkin ya itu banyak lah. Dengan dia itu tidak apa ya, dia itu cuman buat sekali habis itu dia dapat uang ya. Jadi ya kayak jual bisnis gitu ya, jual bisnis, tapi ya nilainya besar sekali karena modalnya mungkin nggak segede itu tapi dia didapatkan uang sebesar itu. Nah, ini kalau buat orang-orang yang memang sudah di kondisi-kondisi tinggi lah, baru bisa main kayak gini. Buat kita ya kita amankan dulu uang cash buat sehari-hari, kita habis itu punya tabungan buat beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan. Kita juga harus punya namanya dana darurat buat beberapa bulan. Nah, terus kita punya investasi untuk beberapa tahun atau beberapa belas tahun, beberapa puluh tahun. Nah, kalau misalkan peninggalan ini untuk selama-lamanya, jadi dia akan selalu ada, bahkan mungkin ya untuk pamer-pameran aja ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk di sesi 2 sampai contoh-contoh apa namanya, instrumen investasi gitu ya. Nanti mungkin ditanya jawab kita bisa bahas lagi. Nah, terus terakhir ini financial goals. Nah, kebetulan saya tuh punya salah satu lembaga ini ya, lembaga pengembangan diri. Nah, itu namanya itu One Vision gitu. Nah, di situ banyak orang-orang yang sudah mempraktekkan ini dan berhasil ya. Maksudnya berhasil tuh gimana? Dia contoh pada saat pandemi kemarin 2020, yang lain pada bangkrut, yang lain pada turun ekonomi, dia turun sih, tapi selamat gitu loh. Nah, kenapa? Nah, karena
kita punya 4 hal yang kita jadikan patokan utama untuk kita tuh bisa bilang nanti sukses dalam aspek finansial, atau bahasanya yang sering terkenal itu financial freedom. Nah, ada 4 poin. Poin yang pertama, nah, kita itu harus suka tidak suka, ya, harus menabung, ya. Jadi ada depannya, suka tidak suka. Ini nggak enak nih. Suka tidak suka ini ya berarti harus dipaksa. Menabung 10% dari pemasukan setiap bulan. Artinya apa? Di setiap bulan kita harus selalu menabung 10% dari pemasukan ya. Kalau pemasukannya 10 juta berarti 1 juta. Kalau pemasukannya 5 juta ya berarti 500.000. Kalau pemasukannya cuma 1 juta berarti 10% 100.000. Ya itu harus ditabung, suka atau tidak suka. Bukan di akhir tapi di awal. Buat apa? Udah ditabung aja dulu. Tadi ingat ditabung jadi apa? Bisa cash, bisa beliin aset seperti emas gitu. Atau mungkin kalau udah bisa ya beli 1 slot dulu lah gitu ya. Pakai dollar cost averaging, beli terus setiap bulan itu boleh gitu ya. Intinya ditabung lah, biar duitnya nggak hilang atau nggak kepake, atau bisa tetap, atau bisa naik lah setidaknya tipis-tipis. Itu yang pertama, tabungan. Yang kedua, kita harus punya aset liabilitas. Itu lebih ringan liabilitas daripada asetnya. Jadi kreditnya tuh hanya 30% dari total cash flow setiap bulan. Jadi harus bisa utangnya di bawah pemasukannya. Maksimal 30%. Misalkan kita punya pemasukan 10 juta nih. Oke, utang itu maksimal 3 juta, nggak boleh lebih. Setiap bulan cicilan, jatuh tempo, KPR, kredit motor, kredit mobil itu maksimal 30%. Karena lewat dari situ, siap-siap kalau corona habis, banyak nggak bisa bayar, jatuh tempo segala macem, ya mending kalau dikasih keringanan kayak kemarin ya. Kalau nggak dikasih keringanan, sudah asetnya bisa ditarik, bisa diambil lagi, seperti itu. Nah, jadi maksimal 30%. Makanya saya juga dalam saham juga mirip-mirip lah. Debt equity ratio-nya minimal ya 30%. Jadi ya 70% aset, 30% utang. Nah, saya biasa milih perusahaan juga sama kayak gitu. Karena saya yakin orang kalau manajemen asetnya bagus, dia pasti akan selamat dari krisis. Nah, yang ketiga itu dana darurat tadi. Ya, dana darurat itu untuk 6 bulan minimal. Jadi semisal kita nggak kerja, kita nggak usaha, kita stop selama 6 bulan, kita masih punya saving itu yang kita bisa pakai untuk kita hidup selama 6 bulan gitu. Kayak misalkan kita nggak bisa kerja, nggak bisa keluar rumah 6 bulan, work from home, nggak ngapa-ngapain di rumah, tetap bisa hidup, itu gimana caranya? Berarti kan harus punya uang yang kita pegang untuk beli sayur, beli popok, beli apa yang dibutuhkan sehari-hari itu selama 6 bulan. Nah, lebih lama lebih bagus, tapi setidaknya separah-parahnya 6 bulan. Makanya ini ada juga disimpan di dana darurat kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah ada dana darurat, baru selanjutnya, step selanjutnya kita harus punya tempat tinggal ya, rumah gitu ya. Dibelinya itu dari penghasilan yang kita dapatkan, dari cicilan boleh atau dari cash juga boleh, ya kan? Nah, itu juga plus investasi. Investasi itu dana yang kita sudah lebih dari dana darurat, kita investasikan, kita belikan saham atau mungkin ya terserah ya. Kalau saya sendiri kalau masih kecil ya saya simpan di cash. Nah, itu buat sehari-hari. Kalau udah agak gede saya masukkan ke emas. Dari emas itu udah agak gede saya beliin antara dua ya. Kalau lagi ada properti bagus saya beli properti, tapi kalau nggak ada properti bagus, properti lagi jelek, ya saya masuknya ke saham. Nah, sahamnya juga saya pilih saham-saham value yang harganya lagi turun tapi potensi akan naik, bahkan kalau bisa sih naiknya 70% minimal, margin of safety-nya 40% gitu. Saya pernah cerita di grup value juga. Nah, habis itu dari situ, nah itu buat aset, misalkan rumah yang disewakan atau rumah yang di kontrakan atau aset-aset lah, biar dia berputar terus gitu. Tapi yang penting kita udah punya rumah dulu, seperti itu ya. Rumahnya nggak usah bagus dulu, nggak apa, yang penting kita bisa hidup. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa putar-putar-putar, sama lama-lama kita bisa punya rumah yang lebih bagus, bisa kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi 4 ini ya. Jadi tabungan 10% setiap bulan. Yang kedua, kredit maksimal 30% dari penghasilan. Yang ketiga, dana darurat harus aman minimal 6 bulan. Yang keempat, kita harus punya rumah dulu. Kalau belum punya rumah, berarti investasi pertamanya hasilnya harus dibelikan rumah untuk bisa hidup dulu ya. Seperti itu. Karena ya rumah ini penting ya, nggak bisa dihindari ya buat anak cucu dan kawan-kawan. Oke. Nah, terus selanjutnya ada note ya. Nah, yang tadi saya ulangin, tabungan adalah dana pegangan yang di tangan yang bisa langsung dipakai, cash on hand. Kredit adalah utang dengan pembayaran cicilan, jatuh tempo.
Dana darurat adalah dana jaga-jaga jika terjadi apa-apa, menyesuaikan kondisi dalam waktu yang ditentukan. Nah, rumah itu adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, hunian, atau pembinaan keluarga serta pemeliharaan kehidupan. Jadi kita punya keluarga itu aman lah di rumah itu. Nah, rumah juga ada beda-beda. Ada namanya rumah tapak, ada namanya rumah vertikal. Nah, kalau rumah tapak berarti dia kena langsung tanah. Biasanya dia punya haknya itu pemilik tunggal atau SHM, ya sertifikat hak milik. Jadi kita harus punya rumah yang SHM. Ya, kalau rumahnya vertikal, misalkan apa ya kemarin? Oh ini apartemen. Apartemen itu rumahnya itu kan kita tidak langsung tanah. Itu ada orang juga di bawah kita atau di atas kita gitu. Jadi dia haknya bukan kepemilikan tunggal tapi ya hak guna bangun. Itu bisa diperpanjang selama 20 tahun. Jadi yang saya maksud rumah di atas ini adalah rumah yang tapak gitu, yang kita punya sendiri atas nama kita pribadi, bukan atas nama orang lain. Begitu. Kemudian kalau di bahasanya kita di tim kita, orang kalau udah di empat ini dia udah ada, sebenarnya dia sudah sukses secara finansial. Ya, ini seminimal minimalnya ya. Ya lebih bagus di atas ini gitu ya. Ya kalau udah di atas ini berarti dia sudah cukup bebas lah secara keuangan. Jadi financial freedom itu ya ada yang kata orang, wah saya harus punya duit 10 triliun. Ya sebenarnya nggak gitu juga. Yang penting empat ini tercapai seharusnya secara finansial sudah freedom ya, harusnya begitu. Kita nggak perlu kerja terlalu keras untuk cari uang, tapi kita udah punya uang yang selalu menghasilkan aset ke kita untuk cash flow yang bagus sehingga kita bisa selamat secara finansial. Ya, kurang lebih itu ya untuk materinya. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk materi. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya, saya bisa bantu jawab. Atau mungkin kita bisa sesi sharing tentang pengalaman-pengalaman, saya bisa bantu. Nah, cuman ini nggak lama ya, karena memang ini gratisan ya. Saya juga punya waktu yang lain, karena ini bukan prioritas, saya cuman berbagi aja. Silakan kalau yang mau bertanya, yang mau mungkin curhat, berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman di dunia nyata ya, bukan di dunia sosial media, di dunia nyata tentang keuangan, tentang money management, kemudian tentang saham, investasi atau pernah ditipu, silakan, atau utang, aset, Belum, silakan. Ada belum yang mau? dong. Silakan. Sebutkan namanya ya, biar saya spotlight. Namanya mau nanya apa? Yuk, silakan. Halo, halo. Kenapa gak ada yang bersuara nih? Mungkin saya ini ya absen satu-satu. Mungkin ada Pak Ulil Absor mau nanya atau Pak Albion Zikra, ini Pak Ari, Bu Ellen, Pak Fadian, Pak Ganda, Pak Johan, Pak Kamarudin, Bu Marni, terus Pak Muhammad Agung, Pak Muhammad Iqbal, Pak Rahmat, Pak Rizky Ramadan, Butin, terus Pak Wawan, ini Pak atau Buyan ini. Terus juga Pak Yusril sama Pak Michael. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi tadi. Oh ya, materi tadi bisa didengar kembali ya. Kalau misalkan mau, nanti saya akan bikinkan ringkasannya di YouTube nanti buat promosi sekalian. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ya, Alvenan, Oke, ini siapa namanya? Biar saya spotlight. saya Kamarudin. Oke, saya spotlight ya Bang Kamarudin biar bisa dilihat sama yang lain. Videonya nggak bisa nyala kah? Cuman agak aneh, backlight Oh gitu. ada Apa nggak di apa-apa. Biar belakang. bisa kedengaran sama yang lain. Ya, Kasih Pak waktunya. oke. Silakan. Masalah money management tadi Pak. Ya, Eh, kalau untuk karyawan swasta kan saya karyawan. oke karyawan ya. Apakah kita kan kalau karyawan banyak mutasi kan Pak, Ya, mutasi. Jadi saya tuh di sih bukan di kampung halaman. Apakah sebelum saya invest uang penghasilan saya ke saham atau saya ajukan saya tetap kontrak dan memilih untuk uang yang saya hasilkan tadi kan karena penghasilannya karyawan kan terbatas kan ada betul. nilai tertentu yang dihasilkan setiap bulan pasti. Nah itu kan harus dibagi berdasarkan manajemen yang baik. Ya, Nah untuk bagian investasi kita kan tentunya harus memilih betul. antara investasi atau
ke rumah tadi, sedangkan kita posisinya ada di perantauan, Pak. Bagaimana pandangan Pak Zainal tadi? Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ya, Pak Kamarudin. Ya, ini tetap gini aja ya. Saya jangan dulu di close kameranya biar tahu. Ini jawab buat Pak Kamarudin. Jadi ini pandangan saya pribadi. Mungkin saya bisa salah karena saya cuma kasih saran aja, bareng sharing lah. Jadi untuk kasus karyawan terus bekerja gitu di tanah rantau, ya di mana di tanah rantau itu kota. Kalau beli rumah di situ, wah naujubillah min dzalik mahal sekali gitu kan. Terus juga uang kita juga nggak seberapa, adanya cuman ya sebulan gaji misalkan 5 juta, paling bisa ditabung 2 juta, mana bisa beli rumah cash 2 juta. Apakah harus didahulukan yang beli rumah dulu atau yang investasi dulu gitu, nanti investasinya itu buat ya setidaknya saya aman dulu gitu. Nah terus apakah harus di ngitungnya gimana? Ngitungnya gimana dan pola manajemennya itu seperti apa yang bagus gitu, sarannya gitu. Ini sekali lagi untuk kasus yang karyawan seperti ini yang gajinya terbatas segala macam, tujuannya satu dulu deh. Tujuannya itu yang penting itu kita secara ekonomi aman dulu. Itu yang paling penting karena saya orangnya konservatif. Saya mikirin hidup sendiri dulu ya. Kita bisa hidup selamat dulu ya. Makanya kalau mau beli rumah, mau beli mobil segala macam itu harus benar-benar dihitung. Karena ya itu tadi, kalau kita gajinya masih kecil, kemampuan membeli investasinya tuh buying powernya masih kecil, ya udah kita gedein dulu penghasilan. Jadi fokusnya itu adalah udahlah investasi itu buat mengamankan keuangan, buat tabungan sama buat dana darurat. Nah, karena kalau mau ke buat investasi yang jangka panjang nggak cukup duitnya, harus punya duit yang lebih. Nah, gimana caranya buat duit yang lebih? Kita harus cari uang dulu yang lebih. Makanya kerjanya lebih keras, berangkatnya lebih semangat gitu kan. Atau kalau bisa cari penghasilan tambahan. Seperti mungkin bisa coba-coba cari eh, penghasilan tambahan yang bisa dikerjakan sambil kerja dan tidak melanggar peraturan kerja ya, karena setiap perusahaan punya peraturan sendiri kayak dia nggak boleh ini nggak boleh itu gitu ya, coba disesuaikan. Setidaknya dia itu bisa dipakai buat tujuan investasi kita yang pertama, yaitu beli rumah. Nah, beli rumahnya di mana? Ya nanti kalau kita udah ketemu jodoh ya kan. Ya nanti kalau kita udah ketemu tempat tinggal yang pas buat kita, karena cari rumah itu juga sulit ya, nggak gampang gitu. Kalau gampang semua orang udah punya rumah. Jadi untuk jawabannya ya seperti itu simpelnya. Kita harus tahu kita ini sekarang di mana, tujuannya mau kemana, dan harus melewati pos-pos mana aja. Ya contoh, saya harus hidup aman dulu. Oke, hidup aman itu yang pertama punya tabungan yang harus ditabung minimal 10% per bulan. Tabung aja, masukin terus ke tabungan atau enggak masukin ke saham atau masukin ke emas gitu. Ya kalau saya begitu ya. Terus yang kedua, habis itu tabung sampai bisa hidup 6 bulan kalau terjadi apa-apa dengan diri kita minimal. Kalau sudah baru lanjut ke step selanjutnya. Step ke selanjutnya itu udah mulai masuk ke step tujuan finansial. Ya mungkin menikah, ya mungkin apa namanya kuliah lanjut, atau mungkin bisa apa namanya beli rumah gitu. Nah, kalau yang step ketiga ini tidak sama, setiap orang pasti berbeda. Ya ini harus benar-benar investasi nih. Udah harus benar-benar investasi uang gede. Kalau uang kecil yang terus-menerus dikumpulkan nanti jadi uang gede. Gitu ya, rutin lah 500.000 setiap bulan, setahun itu 500 kali 12, udah 6 juta. Nah, 6 juta itu kalau kita anggap aja kenaikan per tahunnya 20%, ya berarti dalam waktu 5 tahun duit 6 juta itu jadi bisa jadi 6 kali, ya bisa jadi mungkin bisa jadi 20-30 juta mungkin. Ya, bisa nggak kalau dinaikin gitu. Ya, makanya kita harus cari saham yang nilai kenaikannya itu lebih tinggi gitu. Contoh, karena cuma bisa saham yang digituin. Properti nggak bisa digituin. Properti itu waduh, susah. Mainnya tuh lebih ke mana ya? Lebih ke daerah-daerahan tertentu gitu. Kalau sama nggak butuh daerah, yang penting market gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita bisa menyesuaikan, misalkan, saya belum mau beli rumah dulu deh. Saya mau nikah, misalkan nikah itu biaya berapa. Nah, itu ada khusus pos yang dimasukin ke buat nikah. Nah, nanti kalau pos udah nikah udah selesai, baru pos rumah. Karena perjalanan kan kita nggak tahu, siapa tahu ada pejodoh orang Kalimantan. Kita harus pindah ke Kalimantan gitu. Kan kita nggak tahu. Mungkin kita akan dimutasi kerja nanti ke Sumatera atau ke Papua, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus persiapkan seolah-olah kita sudah sampai sana. Itu namanya perencanaan keuangan yang tadi saya bilang. Nggak perlu sempurna mungkin, nggak. Yang penting kita punya posnya. Karena nanti lama-lama posnya itu akan
bertambah menyesuaikan kayak begitu. Itu kalau saya pribadi. Tapi tujuannya tetap kita harus punya rumah, beneran punya rumah. Kenapa? Karena kalau nggak punya rumah, ya nanti kita harus mengeluarkan pengeluaran untuk kos-kosan terus menerus, dan itu kalau kita lagi nggak punya uang, wah selesai, kita bisa kedapatan apa ya, beban yang lebih berat di situ. Makanya orang tuh sebenarnya harus punya rumah setidaknya satu, yang dia tuh nggak perlu bayar uang sewa itu. Kalau udah ada itu ya udah aman lah, setidaknya dia udah punya penghasilan yang cukup besar, bisa nabung terus, dia juga punya tabungan lebih besar daripada apa namanya, hutang. Terus yang ketiga, dia juga punya dana darurat, udah buat nggak cuma dia anaknya, istrinya, semua biaya kuliah sekolah itu sudah ada semua tabungan. Itu udah enak banget tuh. Sama yang terakhir, udah punya rumah, mobil ada, segala macam ada. Nah, itu berarti udah sukses secara finansial menurut saya pribadi dan teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu, semoga bisa bermanfaat ya Pak Kamurudin. Mungkin ada yang kurang cocok atau mungkin ada masukan atau saran, silakan. Gimana Pak Kamurudin? Pagi bang, pagi pagi. Terus tuh gitu. Kali Gimana? bertanya Pak. Oh, Ya, Gimana? penjelasannya Pak. Sudah terjawab? jam itu. Kesempatan Ini jam saya. berapa? Jam mana? Oh Bagaimana? itu. Kurang kedengaran. Kayaknya ada orang yang ngomong juga ya. Jadi Pak, kalau Betul has. Pak, Betul has ini. saya dan penghasilan saya sudah capai dari poin yang Bapak jelaskan tadi, saya sudah capai. Itu yang Wah, Oke. merana yang anu. Apa kepo? Tak sirno. 30% dari penghasilan. Ya, Bingi piro aku? Oh, Yang bakal. Yang dilemanya sekarang itu sisa 2 Pak. Sisa yang 2 antara mana? halo. Ya, sudah lanjut. Ya, jadi Pak, dari manajemen yang Bapak ajarkan tadi, saya itu dilemanya sisa 2 Ya, yang mana? antara ngumpulin dana di rumah Ya. atau nambah terus saldo RDN Pak. Saya itu. Oh, ya. Jadi umpama saya sudah punya dana 100 juta. Mm-mm. Kan kalau saya di RDN aja, saya belum mau stok pickingnya, saya harus berpikir invest atau berpikir swing trade supaya saya cepat bisa punya rumah secara cash, atau saya cicil rumah aja, Oh, nambah iya. dari yang tadinya saya punya utang di bawah 30%, kalau Mm. saya yang ada di RDN saya DP kan untuk beli rumah, saya harus cicil, berarti penghasilan saya utangnya di atas 30% jadinya Pak, gitu. Ya, itu tadi. Nggak boleh turun kelas, bolehnya naik kelas gitu. Kalau udah Makanya 30%, ya kan? Ya nggak boleh lebih lagi. Karena kalau lebih nanti sempoyongan. Nggak kuat nanti. Kecuali berkembang gitu. Punya usaha atau punya pemasukan lebih besar gitu. Pak Kamarudi. Makanya fokus aja dulu investasi, kumpulin duit. Ya makanya tujuannya rumah. Rumahnya tuh harganya berapa? Misalkan harganya contoh ya. Rumah dimanapun 500 juta. Dapat nggak? Yang penting rumah. Oke, dapat. Tanahnya 200 juta. Hitung. Harga tanah rata-rata di Indonesia di kawasan Ring 2 berapa? Oh, kan 200 juta cukup lah. Nah, terus biaya bangunnya anggap aja per meternya 2 juta atau 3 juta lah. 3 juta kita pengen bangun yang 40 meter. 3 kali 4 berarti oh kita butuh 120 buat bangun. Berarti total 220 sama biaya lain-lain sampailah 250 juta, belum lagi ini, belum lagi tuh. Oke, anggap uang 500 juta itu buat rumah. Jadi kita kejarnya 500 juta. Seperti itu. Tapi ya belum langsung dibeliin karena ya uangnya kan harus diinvestasikan. Sementara itu gimana ya? Sementara itu dijaga jangan sampai keuangannya tuh kreditnya lebih besar daripada penghasilan kita 30% gitu. Ya nggak apa-apa ya, apa namanya, hidup prihatin lah, ya udah kos-kosan ya, kontrak ya, selama hanya bisa itu ya sudah dilakukan. Jangan memaksakan diri, pemasukan kita kecil pengeluarannya besar, nanti malah nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, nggak punya dana darurat, nggak punya tabungan, malah nanti jadinya krisis finansial begitu. Sudah benar itu dari Pak Kamarudin, tinggal dikonsistenkan. Nah, yang dikonsistenkan kan berarti gimana caranya menaikkan dana kita yang ada di tabungan atau di saham atau di investasi kita bisa naik sampai target tujuan kita. Itu juga PR kita semua. Kalau sudah tercapai ya ngapain di Zoom ini kan? Nah, itu tugasnya nanti kita belajar. Karena nggak bisa satu orang itu satu hari langsung dapat pelipatan 200%, 300%, nggak bisa. Karena semuanya butuh waktu. Orang yang paling sukses di dunia aja, Warren Buffett, itu dia butuh 5 tahun untuk melipat gandakan uang. Tapi pasti
duitnya double setiap 5 tahun. Itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Itu kayak Pak Lokeng Hong, itu dia butuh 3 sampai 5 tahun untuk melipat gandakan uang. Nah, saya nggak tahu dengan Pak Kamarudin itu gimana skillnya, kemampuannya untuk meningkatkan pemasukannya, meningkatkan asetnya sampai 2 kali lipat. Nah, itulah harus belajar. Nah, kebetulan kalau misalkan mau secara detail itu mungkin bisa masuk ke kelas-kelas usaha bisnis, atau mungkin bisa chat saya buat kita belajar sama-sama tentang secara pribadi ini saya mau usaha ini nih. Nah, itu bisa. Kebetulan karena saya usaha juga jadi saya bisa kasih saran. Tapi kalau misalkan kerjaan yang gajinya besar ya saya nggak tahu. Saya nggak pernah kerja dengan gaji yang besar soalnya. Saya pedagang gitu ya. Begitu Bang Kamarudin. Semoga bisa terjawab ya. Cocok kemana kalau tadi kan dia belum ke investasi, dia lebih cocok ke dollar cost averaging atau ke pilih perusahaan-perusahaan blue chip yang aman, Pak. Kalau Oh, strategi anunya untuk menambah, kan tadi saya belum invest, saya masih berpikir bagaimana saya sudah punya rumah dengan cara saya tabung di saham oke. gitu. Saya Ya, ngumpul harus lebih. dihitung dan diatur. Saya nggak berani cerita di sini secara detail karena belum tentu benar. Itu yang Ya, disclaimer ya. Cuman saya kasih gambaran sekali lagi yang gampangnya lah. Kita anggap aja punya uang 100 juta. Kita mau beli rumah 500 juta, dengan kata-kata ya pokoknya 5 tahun ke depan harga rumah naik jadi 500 juta. Ya saya nggak tahu lah, cari pokoknya rumah dengan harga 500 juta. Berarti kan uang 100 juta yang kita punya harus jadi 500 juta. Tapi bukan kita kerja, tapi juga bukan kita bisnis. Itu dengan investasi. Karena beda, kerja, usaha, bisnis dengan investasi itu beda. Ya, kecuali kita memang udah punya skill di situ, udah punya nama di situ, biar kita cari duit itu udah gampang. Ini kalau investasi itu kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya kita tidur, tapi uangnya naik gitu loh. Gambarannya gitu. Eh, Mindsetnya itu investasi itu kita tidur, tapi uangnya naik gitu loh. Nah, contoh ya itu saham yang misalkan di tahun ini dia lagi harganya turun, kita analisis 5 tahun ke depan dia bisa naik 5 kali lipat, 500% misalkan contoh. Berarti 5 tahun ke depan uang kita akan jadi 500 juta dan kita bisa beli rumah di tahun kelima kalau berjalan lancar. Kalau tidak lancar berarti kita harus ubah lagi. Kalau saya mau pakai dollar cost averaging, masukin ke blue chip, dan beli yang kedua itu kan ada, itu kan pertama ya dia pasif investing, tidur gitu kan. Ada yang kedua itu ya kalau bahasanya swing trading lah apa. Itu sebenarnya bukan swing trading sih, sebenarnya itu sebenarnya kita mengalokasikan dana yang aman, nggak turun kan. Kalau swing trading kan ada potensi turun, kita nggak boleh turun, harus naik, nggak boleh rugi. Berarti kita cari saham-saham value-nya yang lagi bagus, yang dia itu kita nggak nyari dividen, nggak, kita cuma narik kenaikan, pelipatan harga, pricingnya naik, gainnya naik jadi sekian persen dalam sekian waktu. Itu namanya active investing. Ya, active investing itu di bukunya Benjamin Graham yang The Intelligent Investor, itu dia ada peraturan-peraturan tertentu yang kita harus pelajari sehingga kita masukkan uang ke situ tuh kita yakin bahwa investasinya akan naik seperti itu. Nah, terus milihnya gimana? Ya itulah, nggak bisa ya contoh beli aja saham ini, beli aja saham ini, karena belum tentu benar. Ya beli blue chip, siapa tahu blue chip, kalau blue chip sudah jelas ya, saham blue chip tuh nggak mungkin 100% setahun, itu nggak mungkin. Banter-banter paling kenceng itu dia 15%, 20% itu udah kenceng banget, dan itu pasti. Contoh BCA, kita beli BCA nih, BBCA. Sekarang punya tabungan, kita beliin BCA, besok punya tabungan beli BCA. Ya udah kita beli aja, terus kita rata-ratakan dalam waktu 5 tahun dia kenaikannya berapa persen. Nah, itu kemarin udah dihitung nih sama teman-teman di grup Value Investing, itu kemarin dihitung BCA, BRI, pokoknya perusahaan-perusahaan yang growth terus lah, Telkom gitu tuh, kalau diproyeksi 5 tahun dia per tahunnya itu naik 15 sampai 20%. Begitu. Jadi itu aman, pasti jelas, nggak ada dividen lagi buat bonus, kita bisa buat makan, bisa buat jalan-jalan, kalau lagi dapat dividen bisa buat tabungan lain juga gitu. Jadi kalau mau main yang dollar cost averaging lebih cocoknya main ke yang blue chips. Tapi kalau mau langsung masukin duit 100 juta langsung ke saham-saham yang value-nya bagus, yang potensinya akan naik 500%, yaitu masuknya yang value investing. Jadi kita menginvestasikan dengan proyeksi beberapa tahun ya, juga nggak sehari 2 hari, karena nggak ada
ya bejo-bejoan lah bahasa Jawa lagi. Bahasa Indonesia itu untung-untungan kayak judi gitu. Saya nggak mau masuk ke yang untung-untungan gitu. Saya mau yang pasti, bukan pasti sih, sangat tinggi kepastiannya. Ya contoh yang margin of safety-nya tinggi begitu. Jadi kita mau masukin duit juga tuh masih aman gitu loh. Nggak takut-takut banget kalau kita swing trading ya pengalaman saya dan yang saya tahu dari teman-teman, dia kan resikonya naik turunnya tinggi banget. Kayak ADMR kemarin ya. Wah, pada seneng tuh naik sampai 100% gitu kan naik. Oke, mau kamu tahan sampai berapa lama? Ya kan? Ah, masih lama kok, masih banyak bandar di dalam. Begitu kemarin bandar keluar langsung kan kaget, wah langsung turun-turun. Langsung pada dilepas, akhirnya turunnya anjlok cepat. Itu namanya profit taking. Jadi kalau buat para yang masih apa ya karyawan itu jangan main kayak gitulah. Udah cari duitnya susah, main-main kayak gitu lagi. Waduh, ngeri. Mending cari yang pakai apa blue chip, dollar cost averaging lebih aman. Atau mau cari investasi value investing gitu yang cari yang saham-saham lagi turun nih yang akan rebound. Nah, kalau gitu bukan bukan judi tuh. Itu kita bisa baca dari earning per share, kita bisa baca dari net income-nya berapa kemarin, kita bisa tahu penjualannya berapa kemarin, kita bisa tahu laba per sahamnya sekarang lagi berapa, terus harganya berapa, frekuensinya tinggi apa enggak, buat liquid apa enggak dan lain sebagainya. Kita harus ngerti dulu. Nah, baru kita taruh duit di sana. Ya contohnya Pak Lokeng Hong itulah saya yang bisa dijadikan contoh buat apa namanya tuh role model gitu ya kayak Pak Lo itu banyak video-videonya cari aja di YouTube itu kan banyak ya kurang lebih seperti itu ya semoga Yang bisa terakhir, jawab ya Renal, terakhir sekali. ya bagaimana Eh, Kapan ada waktu untuk kita lebih bahas masalah value investing ini, Pak? ya Eh, Screeningnya dan mm, waktu keadaan bagaimana kita harus keluar atau kita tunggu sampai targetnya gitu, Pak. Kapan oke. ada kelas khususnya lagi untuk khusus Nah, yang value investing? betul kebetulan ini kan versi gratis yang terakhir nih karena memang masih umum. Nah yang paling spesifik sebenarnya itu adalah metode-metode spesial buat screening cari tips dan trik itu kan setiap hari kerjaan kerjaan kita nyari saham kan itu yang paling berat tuh mencarinya bukan membeli kalau beli mah gampang gitu kan punya duit Ya, beli gitu ya kan nah jadi itu kita ada kelas khususnya itu namanya SABET sabet itu saya ambil dari Pak Lokeng Hong juga itu sebagai acuan juga kita role model beliau karena beliau itu enak banget masuknya enak banget juga keluarnya ini kemarin saya pelajari beliau itu jual PTRO-nya dalam seminggu kemudian dia beli lagi saya bilang kok bisa kenapa karena kemarin itu dia tahu saham ini udah di angka yang tinggi nih ya dia jual tapi nggak semuanya karena dia juga ngetes mungkin ya terus turun terus dia beli lagi wih cepet sekali loh seminggu dia udah beli lagi karena dia tahu mau naik lagi jadi ternyata Pak Lokeng Hong tuh ya tidak 100% megang sahamnya 10 tahun 20 tahun enggak kadang-kadang dia juga lepas mungkin lagi butuh buat apa namanya beli saham yang lain dan segala macam nah itu kan banyak banget detail-detail kayak gitu yang nggak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan nah makanya kita akan adakan kelas seperti ini terus rutin setiap seminggu minimal sekali kalau bisa 2 kali itu kan kalau lagi ada waktu dan saya juga dapat donasi gitu ya karena kalau saya cuma ngurusin grup value investing sama newbie tanpa saya juga memikirkan keluarga, memikirkan bisnis saya, usaha saya juga nanti malah ketinggalan. Saya di sini niatnya di awalnya cuma berbagi. Ya, jadi saya nggak minta duit yang banyak, nggak. Ya setidaknya buat bayar Zoom-nya lah gitu. Contoh ya. Nah, nanti pada saat kedepannya itu ada bahas-bahas tuh. Nanti kita tuh nggak cuma satu orang yang kayak gini. Nanti ada 5 orang, 10 orang. Wah, kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Di Zoom ini itu enak banget. Kayak yang pertama itu karena memang yang masuk pertama kali itu orang-orang pada jago-jago. Jadi sesi pertama waktu itu ingat banget itu isinya adalah orang-orang yang jago banget stock picking. Mereka udah kayak ngerti valuasi, mereka ngerti bahkan mungkin secara teknikal. Saya kalah gitu loh sama mereka, makanya enak tuh. Cuman sekarang mereka itu kan udah apa ya bisa dibilang udah bukan yang belajar-belajar lagi, mereka udah jago-jago, makanya kurang cocok, makanya saya pisah. Nah, di sini saya akan bikin namanya kelas khusus buat diskusi juga. Jadi sejam tuh isinya cuma ngomong udah debat aja. Yo kalau menurutku gini gimana kalau tapi kita nggak memaksa gitu. Kamu harus beli saham ini nggak. Tapi kita cuma kayak berbagi pandangan. Kalau menurutku gini, oh, kalau kamu gimana? Kamu gini gini. Nanti akhirnya kita jadi tahu. Oh ya, plusnya ini, minusnya ini, baiknya ini, buruknya ini. Kita ambil yang baiknya, kita buruknya kita buang. mereka Kayak cara screening itu kemarin ada yang versinya harus growth-nya
strike 5 tahun. Wah, ini kan nggak bakal semua orang mudeng di sini. Wah, ini nanti kalau misalkan dia nggak bagi dividen ini gimana, Bre? Wah, itu kan ribet banget tuh. Nggak mungkin kita bahas. Tapi ada. Salah satunya di minggu depan itu kita ada SABET, Search, Analyze, Buy, Enjoy, and Take Profit gitu. Ada semuanya tuh, detailnya tuh ada. Tapi ini bukan pasti benar nggak. Saya cuma berbagi aja pengalaman. Begitu Bang Kamarudin. Semoga bisa ikut yang di selanjutnya. Ya nanti untuk cara pendaftaran gimana, ya karena bayarnya seikhlasnya, ya yang penting nanti saya kasih inilah step-stepnya untuk ikut kelas selanjutnya. Ya pesertanya nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, yang penting bener-bener dia tuh mau belajar, karena saya juga belajar, Bang Kamarudin juga belajar pada saat ngomong seperti ini ya. Seperti itu ya, sudah terjawab ya. Kasih Pak Zainal. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Oke, saya mungkin pindahkan ke yang lain dulu ya. Oke, terima kasih buat sharingnya. Semoga bermanfaat. Ini ada yang bertanya apakah menabung uang di bank itu menguntungkan. Sudah jelas saya tidak menabung uang di bank. Di bank itu cuma buat parkir aja, nggak lama-lama. Itu paling cuma sebulan. Kalau lebih dari sebulan, ya uang cashnya itu ya saya simpen di uang, di emas ya, di emas. Atau enggak kalau lebih banyak lagi bisa dimasukin ke saham. Ya saya masukin ke saham yang contoh kayak BRI. BRI itu kan cepet gitu ya, pasti ada yang mau beli tuh BRI, dan dia lebih cenderung naik. Nah, LQ45 juga gitu, itu masukin di BRI. Tapi kalau kita mau buat masa depan, buat investasi yang melipat gandakan aset, nah itu belinya yang margin of safety-nya tinggi. Seperti contoh kemarin tuh saya sempat share di grup value investing, saya beli BMTR di harga di bawah 260 dengan proyeksi kedepannya harganya setidaknya bakal nyentuh 465. Berarti saya punya kenaikan 70% setidaknya dalam 3 tahun 5 tahun ke depan. Itu jauh lebih besar daripada kenaikan BCA, BRI gitu. Itu BMTR karena ya margin of safety-nya tinggi. Price to book-nya cuma 0,3, terus price earning-nya cuma 3 kali. Wah gila, itu murah banget. Kalau dia jadi naik, price to earning-nya bisa jadi 10 kali, 15 kali, dan price to book-nya bisa jadi 1 kali aja, itu kita udah 300% untuk capital gain-nya gitu. Dan memang saya nggak nyari dividen bonus aja karena saya ada usaha gitu ya. Semoga bisa terjawab. Itu detail nanti kita bahas di Zoom selanjutnya, dan itu bisa lebih lama ya karena berbayar. Kalau gratisan ya kita apa adanya. Ini juga saya sambil jagain anak gitu kan. Nah, terus ini dari Ulil Absor, buka, jika tabungan semua sudah dibelikan saham, apakah kita harus nunggu apa cari usaha lain, Pak? Dihitung lagi cash flow-nya begitu. Dihitung lagi cash flow-nya, misalkan cash flow-nya kita lagi minus nih, ya udah jangan investasi saham dulu, kita menyelamatkan tadi dulu, dana darurat dulu. Nah, saya tuh kalau misalkan ngomong sama orang itu kadang-kadang ada yang crash, nggak cocok lah. Terus ngapain saya investasi saham? Wong saya juga duit buat makan sehari-hari aja susah. Ya makanya kalau misalkan di saham itu belum ada uang, kalau main saham, waduh, nanti jadinya trading gitu. Nanti jadinya cari uang lewat saham. Padahal saham itu nggak cocok buat cari uang kayak gitu. Karena menurut data statistik, kalau kita melakukan perdagangan full 20 hari kerja, itu kita berarti kena biaya fee itu bisa 2% sampai 3%. Kita naik sebulan 2%, 3%. Kita buat bayar lagi fee 2%, 3%. Ya terus uangnya kemana? Nggak dapat apa-apa. Itu contoh yang trading. Itu untuk orang awam ya. Karena orang awam tuh banyak banget loss. Kecuali ya Anda lebih hebat daripada orang-orang lain, ya silakan lah. Nah makanya saya lebih sarankan kalau cari uang ya nggak ada tabungan, ya jangan di saham. Saham itu tidak cocok buat nabung gitu. Saham itu cocoknya buat investasi. Ya kalau mau nabung ya nabungnya uang buat kalau tiba-tiba butuh pakai ada. Kalau misalkan nabung saham boleh, tapi nabung yang LQ45 atau yang indeks-indeks yang bagus gitu, yang tidur aja dia pasti naik kayak BCA, BRI gitu-gitu. Kalau udah nggak ada uang lagi, kita nggak bisa makan, ya udah ditarik duit yang di saham buat makan gitu. Ya nggak ada aset lagi, ya udah kerja keras, jualan ke, kerja ke, yang halal kah yang penting. Tuh, terus dapat duitnya dipakai buat investasi gitu. Jadi kalau misalkan Ulil Absor ini mau nanya ya, Pak Ulil Absor mau nanya gimana caranya punya usaha biar bisa dapetin uang sambil kita nabung saham, ya itu bukan di sini tempatnya, bisa japri saya karena ini kan tentang investasi. Kalau tentang usaha bisnis itu nanti saya punya seminarnya sendiri, webinarnya sendiri, nanti bisa japri saya nanti kasih arahan ke sana ya begitu. Jadi kalau tabungannya sudah dibelikan sabang semua,
kita harus punya cash flow positif setiap bulan buat kita makan, sandang pangan papannya aman dulu. Nah, kalau belum aman, belum punya tabungan, belum punya darurat, langsung main saham ya nanti Anda pusing sendiri. Investasi saham itu tidak cepat. Kalau mau cepat ya bukan di saham, tapi dagang usaha jualan. Kalau di saham harus sabar. Minimalnya itu kalau saya pribadi 3 tahun. Tapi kalau misalkan ditanya orang-orang lain itu 5 tahun, 10 tahun. Ya kalau bisa lebih lama lebih bagus. Jadi kita selama kita 5 tahun, 10 tahun itu kita harus tetap bisa hidup. Nah itu prinsip saya pribadi. Semoga terjawab ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya saya tutup Zoom kita pada siang hari ini karena sudah 1 jam. Saya mohon maaf atas kesalahan ucap saya yang mungkin membuat ada yang mungkin tidak cocok. Saya minta maaf. Saya juga terima kasih sudah menonton selama 1 jam loh saya ngomong. Ya kan, saya juga nggak tahu tadi dapat manfaat baik atau enggak. Kalau ada ya doain aja bisa jadi amal. Ya kalau misalkan ada kesalahan ya saya maaf sekali lagi sebesar-besarnya, dan sampai ketemu di Zoom selanjutnya yang mungkin hanya bisa terlaksana kalau banyak yang mau ikut. Dan memang ini karena materinya berat, jadi memang saya butuh mikir juga ya kan, berkorban juga. Jadi saya kalau misalkan gratisan kayaknya saya nggak sedermawan itu gitu loh. Silakan nanti bisa donasi, bukan donasi sih, bayar seikhlasnya nanti lewat nanti saya japri untuk pendaftaran untuk Zoom selanjutnya. Ke teman-teman semuanya saya kirimkan tutorialnya, cara-caranya. Tidak semua nggak apa-apa, yang penting yang mau belajar aja. Nanti bisa lanjut ke sana terus menerus ya. Kurang lebih seperti itu. Saya tutup dulu. Selamat sore buat kita semuanya, semoga bermanfaat. Sukses buat kita semuanya.